di podcast PCR, podcast Cubada ini. Cubada bincang kesehatan dengan ahli dari lintas sektor, terintegrasi dan terpadu. Telah hadir bersama kita Yodi Hidayat, petugas pendamping sosial dari PKH, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dua ya Yodi ya. Selamat datang di Walindo Yodi. Jadi podcastnya Puskesmas Cubada ini bentuk kerjasama lintas sektor, jadi bukan cuma terfokus di kesehatan aja. Jadi kita kesini juga mengundang lintas sektor lainnya yang terkait dengan kesehatan. Kali ini kita mengundang narasumber kita dari program PKH, Yodi Hidayat selaku pendamping sosial di Kecamatan Dua. Nah, yang pertama sekali ini Yodi, PKH ini kan bukan hal yang asing ya di masyarakat kita. Tapi saya rasa tidak semua orang mengerti apa itu PKH. Bisa dijelasin sekilas nih tentang PKH? Selamat pagi dan salam kenal Kak Pepi. Perkenalkan pertama dulu kami nama Yodi Hidayat selaku petugas pendamping sosial PKH di Kecamatan Dua. Sebenarnya saya tidak sendiri, petugas pendamping sosial PKH Dua itu ada 5 orang. Kebetulan hari ini kami yang mewakili untuk menyampaikan bincang-bincang kita di podcast Cubada ini. Seperti yang Kak awali tadi, masalah PKH ini memang sudah tidak asing, karena PKH ini lahir sejak tahun 2007 di Indonesia. Jadi sudah 3 generasi presiden yang membawa program Keluarga Harapan sampai sekarang. PKH itu sebenarnya adalah program adopsi yang diambil dari program CCT istilahnya di internasional, Cash Conditional Transfer. Di Indonesia lalu diberikan nama program Keluarga Harapan. Lahir tahun 2007 dan kita khususnya di Pasaman termasuk Dua Koto itu mendapatkan pertama kali program PKH ini tahun 2015. Tahun 2015 masuk PKH secara umum. Dapat didefinisikan bahwa bantuan PKH ini merupakan bantuan tunai yang bersyarat. Jadi bukan sekedar diberikan saja bantuan tunai, tetapi di dalamnya termangkum hak dan kewajiban penerima manfaatnya. Kalau di PKH itu penerima manfaat itu kita istilahkan dengan KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi keluarga penerima manfaat tersebut nanti diberikan bantuan berupa cash transfer atau uang tunai, tetapi di dalamnya secara prinsip yang paling diutamakan adalah pemberdayaan. Maka program PKH itu diartikan sebagai program pemberian bantuan sosial tunai yang bersyarat kepada masyarakat penerima PKH. Siapa itu penerima PKH? Yaitu masyarakat yang golongan tingkat kesejahteraannya di bawah. Kalau biasanya kita sebut dengan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Ini mohon maaf sekali, seperti kita ketahui kan Yodi di beberapa teori juga menyatakan tingkat ekonomi itu berbanding dengan tingkat kesehatan juga, gitu ya. Tentu pastinya PKH ini tentu juga punya hubungan dong, punya kaitan dong dengan tingkat kesehatan, gitu. Taraf kesehatan masyarakat sendiri. Nah, bisa nggak Yodi itu berbicara di sini menjelaskan secara khusus gitu ya, mengerucut yang mengarah ke kesehatan apa sih kaitannya gitu program PKH ini dengan target peningkatan taraf hidup masyarakat terutama di bidang kesehatan? Baik, Kak Bevi, kalau kita umpamakan satu keluarga, kita ini antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan khusus dalam Keluarga Harapan ini adalah saudara kandung. Kenapa kami bilang demikian? Karena program PKH ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping sosial kepada penerima manfaat PKH itu selain dari bidang-bidang pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak, itu fokusnya lebih besar di bidang kesehatan. Karena dalam kegiatan pemberdayaan yang kami sebut sebagai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, P2K2 istilahnya dalam kerja kami,
itu ada kurang lebih 6 modul yang dibahas dan dipromosikan, diedukasikan kepada masyarakat. Salah satunya yang paling banyak adalah masalah kesehatan ini, karena ada modul kesehatan dan gizi, serta ada tambahan modul yang dikhususkan yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Jadi 2 dari 6 modul itu adalah program kesehatan. Maka tidak salah kita sebut bahwa program kesehatan dan program PKH ini adalah saudara kandung. Karena kalau tanpa ada dukungan program kesehatan, maka kesejahteraan itu mungkin tidak akan bisa tercapai seperti yang Kak sampaikan tadi. Karena seiring sejalan. Jadi dalam hal ini peran khusus ya, secara khusus gitu, peran khusus PKH itu terkait bidang kesehatan ya. Di dalam pelaksanaan program PKH ini secara rinci itu apa? Implementasinya seperti apa gitu ya? Jadi kita STM PKH ini memiliki 5 tugas panduan. Yang salah satu yang paling pokoknya adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tadi atau perbuatan tadi secara rutin dilaksanakan, bertemu dengan masyarakat penerima PKH melalui kelompok-kelompok PKH 1 kali dalam 1 bulan. Di dalam pertemuan itu kami dalam khususnya di bidang kesehatan kami melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan, motivasi mengenai program-program atau layanan-layanan kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalkan di puskesmas ada program apa, di Pustu ada program seperti apa, sampai ke paling bawah ke Posyandu ada program seperti apa, kita edukasi kepada masyarakat. Sehingga kita harapkan dengan adanya edukasi dan promosi secara terus-menerus, secara tidak langsung nanti masyarakat akan dapat memahami. Pertama itu tahu mereka setidak-tidaknya bahwa rupanya ada imunnya, ada vaksin, ada Posyandu penyumbang berat badan dan makan bergizi dari PMT dari Nagari misalnya. Hal itu mereka perlu tahu dulu. Setelah itu kita berikan motivasi supaya masyarakat penerima manfaat ini dapat pula mereka membentuk persepsi yang arahnya mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ada yang mungkin yang lama berpersepsi bahwa Posyandu itu ada untung ruginya, kan? Secara pemberdayaan kita lakukan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa manfaat Posyandunya ini loh. Anak-anak yang di Posyandu secara penelitian lebih memiliki imun dan daya tahan lebih baik daripada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin di Posyandu misalnya. Edukasi seperti itu ditangkap oleh masyarakat untuk mengubah persepsi dan cara pandangnya terhadap kesehatan. Berarti petugas tenaga sosial atau PKH ini memiliki peran sebagai pemberi promosi dan edukasi terkait kesehatan. Nah tadi di awal tadi kan Yogi itu menjelaskan bahwa ini adopsi dari metode CCTV ya, cash conditional transfer ya. Ya, jadi dari cash transfer ini berarti kan kita ada take and give di situ nih. Ada sesuatu yang ingin diberikan kepada masyarakat, namun ada syarat juga yang harus masyarakat penuhi gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya di sini apa gitu syarat gitu dari masyarakat terkait kesehatan ini sehingga mereka berhak menerima manfaat dari PKH ini sendiri. Apakah ada hal-hal tertentu yang mesti mereka ikuti atau sejenisnya gitu? Iya, seperti yang di awal saya sebutkan ini bantuan bukan bantuan lepas, tetapi bantuan yang bersyarat yang di situ ada petugas yang ditugaskan untuk mendampingi. Yaitu kami pendamping sosial PKH yang di setiap nagari dan kecamatan itu ditempatkan. Jadi syarat bagi masyarakat yang dapat menerima PKH itu yang pertama tentu adalah kondisi kesejahteraan dulu. Kondisi kesejahteraan ini menjadi syarat utama. Siapa yang menentukan kondisi kesejahteraan ini adalah berdasarkan data survei yang legal dari pemerintah. Kalau saat ini yang legal dari pemerintah itu lembaga yang akan menentukan tingkat kesejahteraan itu adalah Badan Pusat Statistik melalui program mereka yang dulu disebut Reksoset. Data itu yang diadopsi dan dipadankan
dengan 3 data, yaitu data DTKS milik Kemensos, data P3KI milik Kementerian Pemberdayaan, kalau saya tidak salah. Yang ketiga adalah data Dukcapil. Jadi pemadanan data keempat data tersebut kita sebut sekarang namanya data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional inilah yang sudah tercantum di dalamnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kita sebut dengan desil. Nah, jadi itu syarat pertama. Jadi kalau memenuhi kualifikasi dari tingkat kesejahteraan, masuk ke syarat berikutnya mereka harus memiliki komponen dalam keluarga yang akan dibantu oleh PKH, karena PKH itu bantuannya tidak sama rata. Jadi kalau kami lihat di masyarakat, ada masyarakat kita yang dapat bantuannya 500.000, ada masyarakat yang dapat bantuannya 600.000, ada yang 1.100.000. Itu berdasarkan komponen yang ada dalam kartu keluarganya. Komponen itu diantaranya adalah pertama ada dari ibu hamilnya. Kalau ada ibu hamilnya, maka mereka mendapatkan 3 juta per tahun dibagi menjadi 4 tahap. Ada anak balitanya. Kalau ada anak balitanya juga dapat 3 juta per tahun dibagi 4 tahap penyaluran. Seterusnya ada anak sekolahnya. Anak sekolah ini mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kalau tingkat kuliah tidak masuk. Kalau ada bantuan komponen anak sekolah, maka dibayarkan berdasarkan tingkatan. Untuk anak SD berbeda, untuk anak SMP berbeda, untuk anak SMA berbeda. Sampai nanti yang terakhir adalah komponen kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya orang disabilitas, ada juga ada lansia yang umur 60 ke atas. Kalau komponen itu ada di dalamnya, maka dihitunglah dalam satu dalam satu keluarga sekian komponen misalnya dibayarkan oleh Kemensos, tapi ada batasan. Dari komponen penilaian ya, sebagai indikator gitu layak tidak layaknya menerima PKH itu, tadi setelah saya tangkap ada juga itu tentang data tentang ibu hamil dan bayi. Nah, dalam hal ini ada nggak kerjasama dari pihak PKH sendiri dengan petugas kesehatan setempat, dan apa bentuk kerjasama itu guys? Oh tentu, itu merupakan hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena PKH ini seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya itu secara rupiah itu di dalam jiwa PKH itu kurang lebih ada 5 kementerian. Yang pertama adalah Kemensos tentu sebagai koordinatornya, yang kedua adalah Kemendikbud selaku penyedia layanan pendidikan termasuk Kemenak, yang ketiga penyedia layanan pendidikan di MTS dan MA, yang keempat adalah Kemenkes penyedia layanan kesehatan untuk dukungan kesehatan masyarakat. Nah, dari segi Kemenkes ini kami tentu tidak bisa lepas dari koordinasi dengan petugas yang ada di bidang kesehatan. Yang paling bawah tentu adalah bidang desa. Kami mendampingi PKH itu secara reguler sebenarnya koordinasi dengan bidang desa terkait dengan komitmen masyarakat kita untuk mengikuti layanan-layanan yang ada di tingkat pustu atau posyandu. Jadi ada kegiatan posyandu atau kegiatan vaksin mungkin yang diadakan oleh bidang desa, maka kami ikut memverifikasi apakah masyarakat PKH itu mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. Karena itu bagian dari syarat yang wajib untuk diikuti oleh peserta PKH yang aktif. Nah, jika peserta PKH yang aktif ini terdeteksi ternyata tidak mengikuti layanan-layanan wajib dari kesehatan, misalnya seperti posyandu tadi, vaksin, ada nggak sanksi terhadap penerima manfaat tersebut? Ya tentu, karena ini sifatnya kewajiban, tentu implikasinya adalah kalau seandainya tidak dilaksanakan, tentu ada sanksi. Kami saat ini untuk kegiatan-kegiatan bidang kesehatan lebih kami utamakan dulu secara persuasif. Jadi kalau ada masyarakat kita yang enggan untuk mengikuti program-program kesehatan, fakta yang ditemukan di lapangan pasti ada persepsi yang salah. Ada persepsi yang salah. Misalkan
dalam satu keluarga itu ada ibu dan ayah. Kadang-kala ibunya paham dan mau, tetapi karena si ayah mungkin kurang edukasi, kadang-kala bertentangan dengan pendapat atau cara pandang si ibu, sehingga mereka tidak enggan jadinya untuk mengikuti program-program kesehatan itu. Maka kami lakukan dulu persuasif kepada keluarga yang bermasalah komitmennya tentang program-program kesehatan ini. Selain dari upaya promosi dan preventif ini, ada nggak inovasi gitu yang pernah dilakukan gitu sebelumnya, atau akan dilakukan, atau mungkin sedang berjalan? Kami sebenarnya berharap banyak kepada rekan-rekan lintas sektor, terutama di bidang kesehatan, karena SDM kesehatan ini sama yang kita tersebar ke seluruh wilayah kan, bahkan lebih banyak daripada kami. Kami sebenarnya kehabisan energi dan pikiran untuk melaksanakan satu kegiatan itu kadang-kala karena kami hanya, kalau dulu bisa kita katakan jalan sendiri, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat terbatas. Dulu seperti tahun 2020 itu kita pernah mendapatkan dapat dikatakan penghargaan melalui kegiatan inovasi yang dilakukan, yaitu arisan jamban, arisan WC. Jadi di masyarakat kita itu latar belakang kami lakukan itu ternyata di wilayah kita khususnya Kecamatan Purwokerto itu pada tahun 2019 kami mensurvei itu hampir rata-rata masyarakat kita itu yang menerima PKH itu belum memiliki tempat buang air yang sesuai dengan standar kesehatan. Rata-rata mereka buang air ke sungai, ke kolam, dan kalaupun ada tempat pribadi, biasanya belum memenuhi standar kesehatan. Ada lubang, cemplung, tersebut macam kan. Mungkin Pak Edi pernah dengar juga nih Pak Edi. Sebenarnya yang Pak Edi sampaikan tadi terkait dengan apa tuh jamban sehat. Iya. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya kerjasamanya yang terlambat ya. Sebenarnya Puskesmas juga sudah membuat komitmen dengan Wali Nagari dan seluruh pihak-pihak yang terkait. Kita sebenarnya juga punya target ODM. Jadi Puskesmas itu juga punya target ODM, yaitu Open Verification Fee. Sebenarnya tujuannya sama yang Pak Edi lakukan. Cuma dalam hal ini kita kerja sendiri-sendiri kayaknya. Iya. Ya, sinergi itu tadi yang menjadi kerja kita menjadi berat karena kita merasa program kita masing-masing. Sebenarnya seperti yang kami ceritakan tadi, tahun itu kita sudah datang ke Puskesmas Simalungun juga, sudah melakukan koordinasi dan mereka sudah juga maksimal untuk mendampingi sebenarnya. Kami dulu minta ke bidang kesehatan lingkungan, tolong didampingi, kami nggak tahu standar kesehatan sarana manusia ini gimana. Misalnya ada lokasi dari masyarakat kita yang sedang akan membangun jalan sehat pemenang arisan itu, rupanya kadang lokasinya kecil, tidak memungkinkan untuk membuat jarak lubang septic tank 10 meter misalkan. Bagaimana solusi dari orang kesehatan? Nah itu kami meminta dukungan, termasuk meminjamkan alat cetakan septic tank. Dulu pernah kami kerja sama itu. Namun seiring waktu berjalan, karena ini program tidak bisa selesai 1 bulan 2 bulan, kami melaksanakan program ini namanya arisan. Tentu yang pemenang ke-1 ke-2 itu kan per bulan. Jadi dalam satu kelompok itu bisa melaksanakan cuma 1 jamban dalam 1 bulan. Dan kelompok yang melaksanakan itu banyak kelompok-kelompoknya. Nah, jadi karena terlalu banyak mungkin dampingan yang harus ditinjau segala macam, maka pendampingan juga kami lakukan secara mandiri. Ketika pertemuan kelompok kita lihat, atau ketika ada masyarakat dalam kelompok yang akan membangun kehidupan di situ. Sampai kami menghadirkan koordinator wilayah juga ke 2 kota ini, kami hadirkan untuk menjadi program kita. Dan alhamdulillah dapat apresiasi. Kita tahun 2020 2 kota mewakili Sumatera Barat untuk ikut juga dalam podcastnya Kemensos.
Jadi alhamdulillah dua foto diwakili oleh koordinator kita Pak Ahmad Alio untuk datang ke Kemensos di Jakarta untuk melakukan podcast juga. Bisa dilihat itu nanti, mungkin bisa ditampilkan juga tayangannya di podcast coba dalam minggu nanti, silakan. Itu adalah semacam apresiasi bahwa program yang kita laksanakan ini sangat berdampak positif kepada masyarakat. Artinya yang dulu masyarakat mungkin banyak menggunakan fasilitas yang dari segi kesehatan itu tidak memadai, sekarang mereka sudah memiliki fasilitas kesehatan. Jadi itu salah satunya. Dalam upaya promosi kesehatan yang petugas pendamping sosial laksanakan selama ini, menurut Pak Edwin ada nggak kendala atau mungkin hambatan-hambatan dalam berkoordinasi dan bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat? Kalau dalam koordinasi, pertama kami terima kasih banyak kepada rekan-rekan bidan desa pertama, karena selama ini yang komunikasi yang kami lakukan, alhamdulillah ibu-ibu bidan desa kita itu sangat juga antusias untuk bersinergi lah. Kami mendukung program kesehatan, mereka juga mau untuk memanfaatkan keberadaan program PKH ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi selama ini koordinasi yang kami lakukan secara mandiri bersama rekan-rekan bidan desa alhamdulillah berjalan dengan baik. Tinggal lagi karena ini sifatnya mungkin antar SDM saja, tentu kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan kadang terbatas. Kami perlu juga akses kepada pimpinan-pimpinan kami, seperti kalau di jalur kami ada dinas sosial dan kepala dinas sosial, melalui kesehatan mungkin ada kepala puskesmas dan jajaran ke atas. Kalau seandainya ada mungkin yang bisa kita kerjasamakan dan sinergikan ke tingkat bawah, kami juga sifatnya siap untuk menerima arahan. Seperti itu. Kalau di bawah sekarang ya secara mandiri kami dengan sekilas terbaca di sini dalam program PKH ini potensial sekali mencari kerjasama dengan berbagai pihak, terutama bidang kesehatan. Dan terutamanya ada juga menangani tentang stunting, ibu hamil, balita gitu. Kalau Pak Yudi diberi ruang gitu, untuk berbicara di sini kepada seluruh tenaga kesehatan atau pihak-pihak instansi kesehatan terkait di Kabupaten Pasaman, harapan Pak Yudi seperti apa? Jadi mewakili juga mungkin pertama tentu PKH kita di ruang forum. Yang kedua mewakili rekan-rekan sejawat pendamping sosial se-Kabupaten Pasaman. Kami ini bekerja tidak hanya sebatas formalitas, karena ini sifatnya adalah kerja sosial. Kami menjalin kerja itu lebih kepada kekeluargaan, sehingga tim kami ini alhamdulillah kalau boleh cerita singkat, sebenarnya tim Pasaman ini adalah tim yang bisa dikatakan memiliki nilai di pandangan kita provinsi. Kenapa? 2 kali kita mendapatkan terbaik dari Sumatera Barat. Dulu kalau boleh cerita singkat, kami awal-awal di PKH ini sudah 3 jabatan di PKH. Yang pertama adalah sebagai operator data, yang kedua selama 3 tahun adalah sebagai koordinator kabupaten pribadi. Selama menjadi koordinator itu kurang lebih beberapa prestasi itu dapat menjadi koordinator terbaik, dan tim PKH kita juga mendapatkan penghargaan terbaik waktu itu tahun 2018. Sehingga kami berharap sebenarnya lintas sektor terkhusus di bidang kesehatan memanfaatkan keberadaan dari pendamping sosial PKH melalui 5 besar program Keluarga Harapan ini untuk dapat bersinergi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui PKH. Setidak-tidaknya kalau seandainya ada keperluan untuk akses terhadap masyarakat, karena kalau kami menilai memang sudah lumrah bahwa dampingan kami di PKH yang namanya masyarakat kesejahteraan yang di bawah biasanya rentan terhadap permasalahan-permasalahan, termasuk terhadap persepsi-persepsi.
akses pendidikan yang bermasalah, akses kesehatan yang bermasalah. Maka dari itu kalau seandainya rekan-rekan bidang desa dan petugas kesehatan di bawah ingin bersinergi dengan program PKH, kami kira banyak program yang bisa kita tingkatkan aksesnya, termasuk posyandu. Karena dulu kalau beberapa rekan-rekan bidan menyampaikan kepada kami, sebelum ada posyandu itu memang banyak ada ibu-ibu yang ini loh, ini tidak pernah hadir, ini juga susah untuk diedukasi. Setelah mereka dapat PKH, mereka akhirnya mau untuk aktif hadir dalam posyandu. Artinya kan aksesnya meningkat, partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan meningkat. Hal-hal seperti ini mungkin bisa juga selain program posyandu untuk dimanfaatkan keberadaan dari program PKH kita. Satu lagi yang menjadi pokok adalah PKH itu punya forum setiap bulan. Setiap bulan itu di setiap di setiap lokasi dampingan itu ada kelompok. Maksimal isinya itu 30, minimal 15 orang. Ada dalam setiap kampung kelompok-kelompok itu. Kalau di Gombong itu kita ada 105 kelompok. 105 kelompok itu setiap bulan diakses oleh pendamping sosial PKH dan dalam tanda kutip sendirian. Berarti Pak Yudi selama melakukan P2K2 ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu bekerja sendirian, nggak pernah ada tenaga kesehatan atau petugas-petugas dari lintas sektor yang bekerja sama menumpangkan kegiatannya di situ, nggak pernah ada. Begini, jadi kami itu sebenarnya membuka akses kepada seluruh pihak, terutama di pemerintahan, untuk dapat memberikan partisipasi dalam kegiatan pertemuan tersebut, forum tersebut. Beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu kami ada juga mengundang misalnya penyuluh agama untuk memberikan kaitannya dengan stunting, bagaimana generasi muda dibina supaya mungkin pernikahannya sesuai dengan umur yang dianjurkan sehingga dapat mengurangi risiko stunting dan sebagainya. Pernah juga kami undang pihak Nagari, mungkin ada di situ keterkaitan dengan layanan KTP dan KK segala macam. Kami undang juga, termasuk bidang desa. Kalau bidang desa, kalau di wilayah dengan kami terkhusus, itu sudah beberapa kali kita melakukan forum bersama. Termasuk hadir di dalamnya dari Nagari, termasuk hadir di dalamnya bidang desa. Kami sediakan forumnya, kita bahas di situ mengenai promosi kesehatan dan layanan. Forum bersama yang Pak Yogi buat ini itu kerjasama personal atau memang sudah terinstansi gitu? Lebih ke antar petugas di bawah. Karena yang saya contohkan satu, dulu pernah di wilayah Cibadak Barat itu di Silang 4, Jorong Pembangunan, Nagari Cibadak Barat. Kami berkoordinasi dengan Bu Bidan dan kami ingin Bu Bidan juga menyampaikan terkait dengan edukasi kesehatan dan promosi layanan kesehatan di situ. Kami undang juga Pak Wali. Kami hadirkan di dalam forum itu 3 kelompok. Kurang lebih pesertanya sampai 60 orang. 60 orang di situ hadir Pak Wali Nagarinya, hadir bidan desa, bidan Silang 4 dan Mangkumang Datar. Terus kita melakukan forum edukasi kepada masyarakat. Saya sangat tertarik dengan forum bersama ini yang bisa membangun kerjasama lintas sektor yang luar biasa ya menurut saya. Nah, jika kan kita di Kecamatan Bogor ini kan punya 2 puskesmas dan tentunya juga punya banyak program terkait gitu. Kalau nanti gitu kedua puskesmas ini dan seluruh penyelenggaraan program kesehatan ingin bekerja sama dalam forum bersama, gimana caranya kita bisa mengakses kegiatan tersebut dan bagaimana gimana jadwalnya Pak Yudi sendiri gitu, jadwal kelompok pelaksanaan P2K2 ini apakah hanya serentak satu kecamatan 1 kali sebulan atau mungkin digilir per kampung sesuai jadwalnya gitu? Ya, jadi dulu setelah pernah ada satu waktu ada lintas sektor yang kita hadiri di Puskesmas Cibadak, lalu pembahasan masalah kerjasama PKH ini ada dibahas sedikit. Kami sudah
melakukan koordinasi koordinasi lebih lanjut melalui komunikasi di WhatsApp group. Sudah ada kita buat WhatsApp-nya dan sudah kita masukkan juga seluruh petugas bidan desa di dalam, namanya PKH Sehat Sejahtera kalau tidak salah nama grupnya. Sebenarnya kita bisa komunikasi personal, bisa juga kita lakukan koordinasi semacam rapat untuk misalnya mengkhususkan jadwalnya, atau mungkin kalau seandainya ada forum khusus yang bisa dilakukan dua belah SDM ini, SDM kesehatan dan SDM sosial untuk berkoordinasi, dapat juga memperterang persepsi dan kerjasamanya mungkin lebih baik. Tapi secara umum sebenarnya tidak sulit, tinggal koordinasi aja dengan pendamping PKH setempat. Tadi pendamping PKH Pulau itu sangat terbuka ya untuk melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait. Baik Pak Yudi, bincang kita pada pagi hari ini sangat menarik, tapi kita waktunya terbatas nih Pak Yudi. Nah, untuk akhir apa harapan Pak Yudi ke depannya agar pelaksanaan PKH ini terkhusus mengerucut di masalah kesehatan, target-target Pak Yudi sendiri bisa tercapai sesuai dengan target yang dilakukan. Baik, terima kasih Kak Pipi. Terakhir mungkin kami sangat mengapresiasi apa inovasi-inovasi yang kami lakukan khusus Puskesmas Cibada, dan kami siap mendukung secara tim. Kami berlima di Kecamatan Dua Koto ini terbuka dengan akses dari seluruh pihak, khususnya Puskesmas Cibada. Kami menunggu arahan, menunggu koordinasi, serta membuka kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin memanfaatkan keberadaan dari kegiatan yang dilakukan di lapangan dengan peningkatan kemampuan keluarga itu, karena kami juga mendapatkan arahan dari Kemensos. Sekarang pertemuan itu sifatnya dinamis, tidak harus pendamping PKH yang terus-menerus menyampaikan materi. Boleh dari materi dari pihak-pihak ahli, misalnya ahli kesehatan, ahli pendidikan, boleh dihadirkan dalam pertemuan PKH. Maka dari itu kami sangat senang sekali kalau seandainya ada petugas kesehatan yang mau ikut dengan kegiatan kedua-kedua yang kami laksanakan. Itu undangan VIP untuk kawan-kawan. Silakan. Kami pertemuan PKH ada jadwalnya, ada yang tentatif, ada yang sudah terjadwal. Lebih banyak yang tentatif. Yang tentatif ini tentu kita bisa menyesuaikan. Bu Bidan misalnya kosongnya hari Rabu jam sekian, jauh-jauh hari seminggu sebelumnya kita koordinasikan hari Rabu pekan depan misalnya, yang disampaikan kepada masyarakat berapa kelompok mau Bu Bidan yang bisa di handle mungkin. Nanti kami siapkan tempat, waktu dan kesempatan. Oke, yang sesi kita pada pagi hari ini, Yodi, satu closing statement untuk PCR. Closing statementnya dari kami, program PKH menunggu saudara kandungnya untuk pulang ke rumah. Baik, terima kasih sahabat Yodi semuanya. Kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Bincang-bincang yang sangat menarik dengan Yodi Hidayat selaku pendamping sosial. Terima kasih Yodi sudah hadir di ruang rindu. Kami tunggu kedatangan selanjutnya di ruang rindu di kursi kelima bersama sahabat rindu. Sebagai Subada Rindu, Subada Bincang Kesehatan dengan ahli dan lintas sektor terintegrasi dan terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.